Firman Tuhan hari ini terambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini menjadi awal di mana kita akan memasuki bulan keluarga. Bulan Oktober selalu menjadi bulan di mana kita diajak untuk merenungkan bersama tentang tema keluarga. Dan perenungan-perenungan yang kita lakukan di dalam ibadah akan bicara seputar itu. Dan hari ini kita mengawalinya dengan sebuah tema, kita keluarga Allah. Nah, kalau kita bicara tentang bulan keluarga, ya, ada dua makna keluarga yang mau kita hayati bersama. Arti yang pertama tentu keluarga dalam hal rumah tangga, di mana ada orang-orang yang Tuhan himpun menjadi satu keluarga dalam ikatan rumah tangga. Tapi keluarga tidak hanya terbatas untuk mereka yang terbatas dalam lingkungan rumah. Kita juga menghayati bahwa keluarga juga berarti kesatuan komunitas dan gereja Tuhan. Keberadaan kita di dalam sebuah gereja di mana Tuhan menempatkan, kita menghayati ini pun keluarga kita. Keluarga yang tidak dimulai dari ikatan darah. Kalau rumah tangga itu keluarga yang dimulai dari ikatan darah. Tetapi keluarga Kristus yang dimana kita dihimpun oleh Allah, bukan diikat oleh ikatan darah antar manusia, tetapi ikatan kasih Kristus yang memberikan darahnya, sehingga kita dengan berbagai latar belakang diikat menjadi satu keluarga. Itulah yang mau kita hayati di sepanjang bulan ini. Bulan keluarga tidak hanya bicara tentang keluarga dalam arti spesifik rumah tangga. Oh, saya kan belum punya keluarga misalnya ya, bagi yang para single one dan single wati, atau yang tinggal sendiri tidak bersama dengan anggota keluarga yang lain karena merantau dan yang lain. Tapi kita pada dasarnya adalah bagian dari sebuah keluarga Tuhan. Kita diajak untuk menghayati
sekaligus melihat ke dalam diri kita sendiri, kita ini anggota keluarga macam apa? Keluarga yang kita punya keluarga seperti apa? Karena banyak yang keluarga tapi bukan keluarga. Ya, statusnya keluarga. Statusnya dihimpun dalam satu rumah tangga. Tetapi enggak seperti keluarga. Itu seperti apa? Bisa jadi seperti orang asing. Ya. Tidak banyak interaksi dilakukan, tidak coba untuk mengenal keberadaan anggota keluarga kita yang lain, ada banyak penyebab, ya. Atau, nah justru dalam satu keluarga kayak Tom and Jerry, ya. Kayak musuh bebuyutan, ya. Eker-ekeran, perbedaan pendapat yang memicu pada konflik. Saudara, minggu lalu saya mengutip gambaran rujak, ya. Perbedaan yang tidak bisa kita hindari dalam kita hidup bersama di tengah keluarga, baik itu rumah tangga maupun gereja. Kita akan selalu menjumpai yang namanya perbedaan. Perbedaan di satu sisi bisa membawa kita pada hidup dalam harmoni, tapi di sisi lain ketika perbedaan itu kita tidak bisa mengelola dengan baik, bukan harmoni tapi ironi. Kenapa? Karena perbedaan itu bisa memicu konflik dan perpecahan. Nah, mari kita melihat ke dalam keluarga kita, ke dalam komunitas kita. Seperti apa sih keluarga dan komunitas kita? Ada beberapa model keluarga dan komunitas berdasarkan fungsi dan peran bagian-bagiannya. Ada 5, ya. Ada optimal, memadai, cukup, terbatas, dan akut. Apa itu? Saya akan coba jelaskan satu-satu dengan secara singkat. Yang pertama, optimal. Ketika masing-masing bagian dalam keluarga menyadari fungsi dan perannya masing-masing sekaligus berfungsi sesuai peran masing-masing, ya. Orang tua menjalankan perannya sebagai orang tua secara benar. Anak-anak juga melakukan perannya sebagai anak secara benar, ya. Ketika masing-masing bagian berfungsi secara sesuai dengan perannya, maka keluarga ini disebut keluarga yang optimal. Tentu ini yang paling ideal. Tapi ada yang kedua, yang saya sebut sebagai memadai. Ya. Ada satu yang dominan, ya. Satu peran yang lebih dominan, tapi kebersamaan itu masih tetap ada. Jadi satu yang dominan ini tetap bisa mengayomi keberadaan yang lain. Tidak terlalu ideal seperti yang nomor 1, tapi lumayanlah, ya. Kebersamaannya, kesatuannya masih ada. Ya. Tapi ada yang ketiga, cukup rata-rata lah, ya. Yang bisa kita pahami sebagai ada yang tidak berfungsi sesuai perannya, ya. Ada yang tidak melakukan bagiannya atau perannya, tapi yang lain tidak mempermasalahkan. Ya wis rapopo, sama-sama memahami, sama-sama harap maklum. Ya, ideal enggak. Yang penting enggak ada konflik. Kira-kira yang ketiga tuh begitu. Kalau ada yang tidak bisa melakukan fungsinya di tengah-tengah keluarga, yus enggak apa-apa, ya. Disadari tapi tidak dipermasalahkan. Kira-kira artinya begitu. Nah, yang keempat ini yang dipahami sebagai terbatas.
di mana ada ketidaksesuaian fungsi dalam peran-peran di tengah keluarga yang memicu masalah karena peran yang tidak berfungsi itu, ya. Misalnya, ketika orang tua tidak bisa menjalankan fungsinya yang mendidik, membimbing, dan karena itu muncul masalah. Itu termasuk yang keempat, terbatas. Nah, yang paling akhir ini akut, yaitu ketika tidak ada peran yang berfungsi di tengah keluarga, yang itu menyebabkan rusaknya relasi, bahkan keretakan dalam relasi. Nah, ini bedanya. Kalau yang terakhir ini ada unsur destruktif, merusak. Peran yang tidak berfungsi itu merusak relasi. Nah, dari yang paling ideal sampai yang paling tidak ideal, kira-kira keluarga kita, komunitas kita ada di posisi yang mana? Ya. Yang ketika kita mengetahui di mana posisi kita, maka itu menjadi awal pemulihan bagi keluarga dan komunitas kita. Konflik itu terjadi karena perbedaan yang tidak disadari, perbedaan yang tidak difungsikan, dan perbedaan yang tidak dikelola. Tema bulan keluarga selama 1 bulan ini, tema besarnya adalah Tuhan pulihkan keluargaku. Ya. Ada banyak hal, realita di sekitar kita yang perlu kita perbaiki. Baik itu sebagai keluarga dalam arti rumah tangga maupun keluarga sebagai komunitas. Dan hari ini kita mau mengawalinya dengan hal yang mendasar. Kita mau diingatkan kembali bahwa keberadaan kita satu sama lain adalah keluarga yang dipersatukan oleh pengorbanan Kristus. Jemaat Efesus menghadapi ancaman perpecahan ketika ada satu kelompok, satu pihak yang merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih layak di hadapan Tuhan dibandingkan kelompok yang lain. Nah, Paulus mengingatkan kembali bahwa pengelompokan, pembedaan semacam ini tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah merasa diri lebih benar daripada yang lain, maka tidak akan ada yang namanya persatuan. Kita harus mulai dari sebuah kesadaran bahwa kita pun bukan orang benar. Setiap kita adalah orang berdosa yang dipersatukan oleh pengorbanan Kristus. Kita lebih dulu diperdamaikan dengan Allah ketika Kristus mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Dan ketika Kristus mengorbankan diri, pada saat itulah status kita sama, yaitu orang-orang yang telah diselamatkan. Bukan membanggakan kehebatan diri, bukan membanggakan kebenaran diri, dan pada saat itu kita melihat orang lain secara salah. Tapi mari kita berangkat sama-sama dengan sebuah kesadaran, kita orang-orang yang dibenarkan. Awalnya kita ini manusia berdosa, tetapi karena kasih anugerah Allah, kita dibenarkan melalui karya Kristus bagi kita. Yang kedua, setelah kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita tidak boleh bertahan dalam cara hidup yang lama. Sebagai orang yang telah menerima identitas baru karena pengorbanan Kristus, maka kita pun terus terpanggil untuk menghidupi status baru kita, yaitu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita menanggalkan manusia lama dengan segala keberdosaannya dan diperbarui menjadi manusia yang baru. Bayangkan kalau itu bisa dilakukan oleh setiap orang dalam komunitas, setiap bagian dalam keluarga, masing-masing menanggalkan
hidup yang lama, meninggalkan dosa dengan segala perwujudannya, dan mengganti dengan hidup yang dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, sebagai orang-orang yang telah diperbarui, kita perlu menjadikan Kristus sebagai batu penjuru, Kristus sebagai dasar, Kristus sebagai ukuran yang membatasi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berangkat dengan 3 hal ini, maka perwujudan kebersamaan kita sebagai keluarga Allah sungguh boleh membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang Tuhan himpun. Dan keberadaan komunitas ini, baik itu keluarga dalam arti rumah tangga maupun gereja Tuhan, sungguh boleh memancarkan dampak yang besar. Nah, mari kita mengawali bulan keluarga ini dengan satu pemahaman bahwa setiap kita adalah keluarga Allah. Kita menjadi bagian dari sebuah keluarga di mana Allah pemimpinnya. Kita menjadi bagian dari sebuah keluarga di mana kita telah diampuni dan kita menjadi manusia baru. Dan bukan kebetulan kalau kita juga mengawali bulan keluarga ini dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga pada saat yang sama kita pun diajak, dipanggil untuk hidup dalam damai dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan keluarga kita, dengan sesama kita, dengan orang yang siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Maka kita punya tanggung jawab untuk hidup dalam damai dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita masih punya ganjalan, mari perjamuan kudus ini kiranya memotivasi kita untuk mengupayakan hidup dalam damai dengan semua orang. Karena kita telah lebih dulu dikasihi, kita lebih dulu diampuni. Maka mari kita mewujudkan damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Amin.